Hai guys, kembali lagi di channel Evame Studio. Hari ini gue akan mereview sebuah produk ya, capture card dari EasyCap. Namanya EasyCap 265C Type C HDMI capture card. Barangnya sudah ada di sini ya, in this box. Tapi sebelum gue unboxing, gue mau mampir ke website officialnya EasyCap dulu buat ngeliat speknya. Let's go. Oke, ini di websitenya EasyCap ya. Gue akan naruh linknya di description. So, USB-C UVC video capture live streaming at 1080p ya. So, dia ada sebuah capture card eksternal menggunakan satu input ya, satu input. Di sini terlihat menggunakan koneksi USB-C. Oke. So, capture streaming 1080 60p. So, harusnya ini sudah sangat mencukupi ya untuk temen-temen. Kalau secara on papernya, speknya ya, ini bisa Full HD 60p. Ini udah sangat cukup untuk teman-teman yang mau streaming game, karena ini penting nih 60p kalau mau streaming video game, apalagi game PC yang frame rate-nya minimal kebutuhannya segini biar tidak patah-patah. So, dia hanya input HDMI, berarti audionya pun akan via HDMI. Ya kan, video input HDMI, audio input HDMI, compatibility di sini ada OBS, Wirecast. Ya, harusnya sih sebagai capture card dia bisa ya dengan semua software encoder, mau itu vMix atau apa. Kalau bisa di OBS masa nggak bisa di vMix sih, harusnya sih bisa. So, system requirement multiple device on one host up to 6 device. Wah, berarti ini kalian bisa menggunakan capture card ini beberapa biji ya, mungkin 2, 3, 4 sampai dengan 6 di satu PC. Jadi bisa multicam live streaming ya. Terus apalagi ya, ini ada minimum system requirement-nya. Oke, udah sih, itu aja sih yang perlu diketahui. Berarti ini coba kita mampir ke Topet. Harganya berapa sih ya? Ini ada yang jual di bawah 1 juta. Oh, ini yang 3.0. 3.0. Oh enggak ya, ini USB-C tapi dia ada adaptor 3.0 nya. Udah sampai dengan kisaran 1,5 juta ya price range-nya. Nah, produk saingannya yang mirip-mirip yang gue tahu itu hanyalah Elgato Camlink ya. Karena dia satu input ya, satu input HDMI juga, mirip dengan EasyCap yang barusan kita lihat. Walaupun dia ini 4K ya, Elgato Camlink 4K, dia bisa up to 30p 4K. Cuman menurut gue sih streaming 4K saat ini belum begitu berguna ya. Standarnya apalagi di dunia e-sports itu masih Full HD 60p. So, otomatis si Camlink ini jauh lebih mahal ya, karena pertama dari brandnya Elgato, dan juga karena dia kemampuannya 4K, dan harganya itu bisa dilihat di online shop sekitar 2 ke atas. Jadi harganya bisa dibilang 2 kali lipat ya dari si EasyCap 265 ini. So, gue nggak punya Camlink 4K, jadi gue nggak bisa ngebandingin. Lagi pula ini bukan video untuk comparison antara dua produk ini ya. Ini pure kita akan ngetes si EasyCap 265C ini. So, langsung aja kita unboxing dan kita coba capture card-nya. Untuk tes hari ini gue akan melakukan dua hal ya. Pertama itu adalah gue akan ini kan kamera yang gue gunakan sekarang ini itu langsung ke Atom Mini. So itu gue akan rubah, ini kan menggunakan HDMI, gue akan rubah menggunakan si capture card ini, dan kita lihat apakah kualitasnya berubah atau tidak. Dan satu lagi yang akan gue coba adalah gue akan mencolok sebuah laptop ke sini dengan bermain PC game ya. Kita akan lihat dalam recordingnya apakah ada drop frame rate, patah-patah atau tidak. First, kita unboxing dulu. Oke, USB 3.0 HDMI capture one port. Kita buka. Isinya ada instructions ya untuk instalasi dalam bahasa Inggris and China ya. Terus ada unitnya. Ini dia. Saya sesuai di gambar websitenya tadi, satu input HDMI dan colokan USB-C.
Tapi di sini juga disediakan adaptornya ya. Jadi yang nggak punya colokan USB-C di laptopnya atau di PC-nya bisa menggunakan adaptor ini. Nah ini mesti dicoba juga nih kualitasnya sama atau enggak nih bila menggunakan adaptornya atau enggak. Ya nanti kalau sempat kita coba. Tapi untuk testing pertama kali gue akan coba direct ke USB-C-nya dulu karena gue ada colokan USB-C di PC-nya. Oke, langsung aja kita colok. Oke ya, gue nggak akan perlu nunjukin proses nyolok mencoloknya. Ini saat ini kamera utama gue ini tercolok ke item mini dan akan gue rubah menggunakan capture card ini dalam 3, 2, 1. Ya, oke, sekarang kamera gue sudah masuk langsung ke Capture EasyCap 265 Type-C-nya ini ya. By the way, buat yang penasaran, ini gue menggunakan mirrorless GH Panasonic Lumix GH5S. Outputnya Full HD 25p. So, gue belum ngetes kemampuan 60p-nya si capture card-nya karena untuk bagian ini gue mau fokus ke kualitas gambarnya ya, dari warna segala macam. Apakah ada perubahan yang drastis dibandingkan dengan tadi ketika menggunakan item ini ya, menggunakan langsung direct ke item ini. So, menurut kalian bagaimana? Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau gue sih yang langsung kelihatan pertama itu adalah dari warna ya. Jauh saturasinya jauh lebih dibandingkan tadi menggunakan item ini yang lebih flat ya, lebih mirip dengan output aslinya dari kameranya. Itu pertama. Terus yang kedua yang langsung kelihatan itu adalah di dynamic range-nya ya, dan dia jauh lebih warnanya jauh lebih kontras, hitam, bagian-bagian yang hitam tuh langsung kehilangan detailnya. Jadi bagian komputer gue ini di sini nih masih kelihatan sedikit, dalamnya bagian yang gelap-gelapnya masih kelihatan sedikit, tapi sekarang ketika sudah switch menggunakan EasyCap 265C-nya tidak terlihat sama sekali. Jadi bagian gelapnya hanya flat black aja ya. Jadi itu sih yang dua hal yang pertama yang gue notice adalah untuk kontrasnya lumayan high, dan di saturasinya juga lumayan popping ya. So, itu perbedaannya untuk kualitas warna. Tapi apakah ini sesuatu yang buruk? Enggak juga. So, sekarang kalau kita consider harganya item ini ya, yang bisa dapat si EasyCap 265C ini berapa biji ya? Bisa dapat 5 biji atau 6 biji? Bisa dapat 6 biji. So, sesuai price range-nya, menurut gue ini produknya masih sangat oke banget ya. Kita masih ngebahas secara warna, kualitas output gambarnya di 25p ketika menggunakan kamera. Di sini kita akan tes menggunakan 60p menggunakan input game. So, buat kamera menurut gue ya, dari segi kualitas untuk teman-teman yang budgetnya masih pas-pasan dan baru mulai streaming atau mau record konten menggunakan kamera, ini masih sangat oke banget. Dan lagi pula kalian bisa nge-tweak lagi saturasinya segala macam, bisa diturunin, bisa dimainin lagi di encodernya, di OBS atau di Vmix atau di Xsplit yang gunakan, masih bisa dimainin lagi warnanya. So, quality wise, capture kamera untuk harga segini mantep banget ya, mantep banget. So, sekarang kita ngetes dengan input game. Kita tes di Full HD 60p input. Oke, sekarang bisa dilihat ya, ini adalah PUBG Lite. Ini terhubung dari sebuah laptop ROG ya, dari laptop ROG, output HDMI, mirror screen, dan di capture oleh capture card EasyCap-nya. So, mungkin hal pertama yang pengen gue bahas adalah, mungkin kalian notice ini tidak ada audio ya, karena ketika gue play audionya ya, kira-kira terjadi hal yang kurang enak. Jadi kalau routing audionya via HDMI-nya dari gamenya di output via HDMI-nya, suaranya kresek-kresek, tidak enak. So, gue udah nyoba berbagai input yang berbeda ya, tadi dari HP, nyoba dari plan lain, dan ternyata memang kalau audio via HDMI-nya bermasalah. Nah, ini gue nggak tahu apakah capture card yang sekarang gue pakai ini memang ada masalah atau tidak. Bisa jadi, tapi gue mau note saja bahwa audionya bermasalah. Tapi
jujur kalau gue sih nggak pernah routing audio lewat HDMI, sangat-sangat jarang. Biasanya itu di output via device lain yang lebih proper gitu ya. Tapi menurut gue sih nggak mungkin ya audionya bermasalah. Mungkin kebetulan aja gue dapat capture card yang mungkin ada sedikit problemnya. Anyways, itu buat urusan sound ya. Sekarang kalau pengen ngebahas frame rate ya, ini bisa dilihat di sebelah kiri. FPS-nya sekitar 60-62 settingannya di gamenya. Di gamenya sih sebenarnya settingannya maksimum FPS 120. Tapi bisa dilihat standarnya kurang lebih di 60. Nah, ini record videonya juga ini sedang direkord di Vmix ya, 60 fps juga. Projectnya 60 fps juga dengan bitrate 20 per second, 20 kbps ya, kilobyte per second. So bisa dilihat sih cukup oke ya secara frame rate, tidak ada patah-patah, sangat fluid gambarnya. Berarti untuk gaming PC dan lain-lain aman ya. Ini benar-benar true 1080p 60 frame per second-nya bagus, aman untuk yang mau streaming game. So tadi kita udah ngetes warna ya. By the way, ini udah balik ke kamera gue GH5S. Ini tidak melewati capture card-nya ya. Capture card-nya ini bisa dilihat sedang digunakan untuk gamenya ya, input gamenya. Di situ ada teman saya, Bapak Free. Ya, Bapak Free mati ya dia barusan. Kurang jago mainnya memang si Unfree ini. Dia akan main main PUBG ini selama kira-kira 3 jam ke depan. Dan kita akan lihat kondisinya setelah 3 jam ke depan, apakah frame rate-nya akan drop atau tidak, apakah akan overheat atau tidak. Karena untuk streaming jangka waktu panjang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bisa di notes bahwa ruangan kita ini full AC juga enggak sih ya. Temperaturnya mungkin sekitar 25 derajat Celcius. So room temperature lebih dingin sedikit dari room temperature. Kita nggak akan nyoba di luar karena udah pasti rata-rata capture card sudah pasti overheat. Tapi seenggaknya kita akan tes dalam room temperature ini yang stabil selama 3 jam digunakan untuk gaming. Apakah aman atau tidak, apakah nge-hang atau tidak, kita akan lihat. So kita tes 3 jam ke depan. Fast forward. Oke, 3 jam sudah berlalu. Bagaimana Bapak Free? Masih sanggup main? Capek ya. Oke. Ada tim kalah mulu soalnya dia. So, barusan gue ngecek unitnya, capture cardnya, dan secara suhu ya itu masih sangat wajar. Pastilah ada panas sedikit, tapi masih dalam batas wajar banget. Gue pernah menggunakan beberapa capture card merek lain yang jauh lebih panas, baru digunakan sejam aja bahkan sudah sangat lumayan panas. So jadi dari segi suhu, room temperature ya, di suhu ruangan dia dapat bertahan. Mungkin gue nggak akan ngetes ini lebih dari 3 jam karena ya kita nggak ada, kita masih mesti kerja juga ya, nggak cuma main game aja. Tapi menurut gue ya mungkin kalian akan ngegame, mungkin nge-stream mungkin maksimal 3 jam lah gitu, kecuali ada yang hardcore, tapi kurang lebih segitulah. Silahkan kalau mau di test drive nggak capture cardnya untuk jangka waktu yang lebih panjang, monggo silahkan, boleh tulis di komen, share pengalaman kalian. Itu dari segi ini ya, suhu. Sekarang kita cek lagi ke in-game-nya. Nah ini gimana Pak, Bapak? FPS kayaknya ini yang panas duluan, laptopnya ROG-nya duluan yang udah panas duluan. Capture card-nya masih aman, tapi laptopnya yang udah mulai patah-patah tuh, FPS-nya udah mulai drop. Tapi tadi gue ngikutin ya, sebenarnya ini juga udah mulai drop baru-baru ini, kayak laptop lo udah lumayan lelah. Tapi secara FPS ya tadi bisa ngikutin, nggak ada freeze. Itu yang penting banget, karena kalau live streaming kalau dia overheat dan freeze itu problem banget. Tidak ada freeze, tidak ada ngehang, dan gue sama sekali tidak ngelihat adanya patah-patah ya. So still works setelah 3 jam, still works, no problem. Oke, so gue akan nge-recap ya.
EasyCap 265C Type C HDMI capture card. Untuk capture input kamera, oke, gambarnya mungkin tidak sebagus kualitasnya dari Blackmagic dan segala macam, tapi mesti diingat ini harganya jauh ya dibanding kompetitornya. Untuk harga segitu sangat-sangat cukup, apalagi kalau kebutuhannya hanya untuk ya semacam bikin konten vlog atau untuk streaming game ya kan, untuk overlay kamera dalam game, untuk streaming game yang maksudnya nggak perlu yang wah detail sinematografi yang gimana warnanya. Ini udah bagus banget, ini udah cukup banget. Bahkan gue kalau ngeliat produk ini ya, andaikan berapa tahun lalu gitu ketika awal-awal streaming gue bisa gitu dapetin capture card yang dengan harga segini affordable, segini murah ya. Untuk game aman banget, ini udah dicoba 3 jam non-stop, tidak ada freeze, tidak ada frame rate drop. Jadi untuk kalian yang untuk capture game, entah itu dari HP atau dari laptop, ROG apapun itu, PC gaming, aman untuk gaming ya. Full HD 60p no problem, cocok banget. Untuk audio tadi ada masalah, gue nggak bisa menggunakan audio dari via HDMI-nya karena kresek-kresek dengan berbagai macam input. Gue nggak tahu, mungkin card yang gue dapat ini bermasalah atau tidak. Nanti akan gue tanya lagi sama distributornya. Kemungkinan besar sih kebetulan lagi masalah aja. Nanti gue akan bandingkan karena gue akan nge-review capture card EasyCap lainnya, apakah di sana ada problem dengan audio juga atau tidak ya. So overall, gue akan tutup dengan ini capture card yang mantep banget ya untuk harga yang ditawarkan. Ya, gue nggak tahu seberapa lama capture card ini bisa bertahan dalam arti lifespan-nya, karena kita baru dapat dan baru kita pakai beberapa hari. Gue nggak tahu dia bisa batas pemakaiannya selama berapa lama. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah menggunakan produk ini untuk waktu yang panjang, mungkin bisa share testimoninya di komen biar nambah insight ke kita semua. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian tertarik dengan review dan testing capture card EasyCap lainnya, jangan kemana-mana karena kita akan ngupload masih ada 3 capture card lagi ya. Jangan lupa subscribe di Falme Studio dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.